Apa yang Anda harapkan dari partai pendukung itu? Atau tepatnya gini, siapa saja yang Anda harapkan sebagai partai yang mendukung Anies? Ya, saya berharap 3 partai yang kemarin plus ditambah PDIP. Oke. Itu saja. Alasannya? Ya tetap akan berubah tidak berubah aja dengan konstelasi Pilpres. Gitu loh. Oke. Jadi tetap saja biarkan mereka di sana, kita di sini. Pasangan Anies itu tidak membuat nilai tambah siapapun itu. Jadi udahlah, bullshit lah orang-orang mengambil teori bahwa kalau Anies dipasangkan dengan PKS itu irisannya sama, tidak menambah, tapi kalau dipasangkan dengan ini maka akan Anies itu kalau dipasangkan dengan siapapun oke-oke aja gitu loh. Karena dia memang sudah bekerja selama ini dengan baik. Apa perasaan Bang Geis ketika kemudian kelihatannya wah ini kita bakal berkompetisi lagi? Dari Pilkada DKI 2017, Pilpres 2024 dan mungkin saja hampir pasti ya, walaupun tidak bisa 100% kita katakan Anies akan berkompetisi lagi di Pilkada Jakarta 2024. Mood perasaannya gimana? Saya senang ya kalau Anies masuk lagi di dalam kompetisi Pilkada DKI karena kita setidaknya masih punya harapan untuk melihat pemimpin yang bagus, keren dari kepemimpinan nasional yang busuk. Jadi kita punya alternatif untuk melihat Jakarta, paling tidak mungkin insya Allah Jakarta terselamatkan. Kan Pilpres itu prosesnya busuk, hasilnya juga busuk. Jadi kalau ada Anies nanti ya kita bisa melihat alternatif, bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Oke ya, ini mendalam sekali langsung. Jadi intinya adalah banyak orang berharap ya Anies tidak nyalon awalnya ya. Waduh kalau nyalon turun kelas. Ya. Tapi terakhir-terakhir ini relawan sepertinya lebih banyak yang mendorong untuk ketimbang yang tidak setuju untuk maju. Itu selain alasan tadi ya. Masih ada harapan tadi untuk Jakarta. Apa alasan lain yang Bang Gis lihat? Karena Jakarta selama ini dirusak oleh Heru. KJP pencairannya bermasalah. KJMU dari 19.000 dikurangi menjadi 7.000 atau 9.000. Tagline Jakarta dirubah. Banyak hal lah. Jadi banyak program-program yang sesungguhnya sudah bagus. Dan sejak yang ditunjuk oleh Jokowi ini malah menjadi bermasalah gitu loh. Jadi orang berharap untuk kembali mendapat kepemimpinan orang seperti Anies agar program-program yang sebelumnya berjalan dengan baik bisa berlangsung lagi. Kira-kira itu. Dan itu bukan relawan kok. Sebagian besar warga saya lihat. Kita nggak ada yang ikut-ikutan tuh deklarasi-deklarasi yang terjadi belakangan ini. Pada umumnya warga RW sekian, warga RW sekian, Mayoran, Johar Baru. Relawan belum ada yang dibentuk, belum ada yang turun. Bang Gez, kalau kita lihat Pilpres sama Pilgub ini agak beda ya. Kalau di Pilpres, Anies tidak pernah menempati ranking pertama survei. Saya sih tidak percaya survei 100%, tetapi paling tidak saya membaca berita dan data ya. Tinggal bacakan aja. Wah, pernah nomor 1 Ganjar, nomor Prabowo dan akhirnya Prabowo nomor 1. Tapi di pilkada ini agak berbeda. Litbang Kompas kemarin baru-baru ini 2-3 hari yang lalu merilis hasil surveinya dan Anies nomor 1. 29 sekian persen. Ahok nomor 2 20 sekian persen. Kemudian Ridwan Kamil nomor 3. Kaisang unfortunately cuma 1%. Ya. Makanya saya bilang Anies tertinggi surveinya, Kaisang dibenci. Sementara kita tahu bahwa pilkada masih 4 bulan lagi. November. Kalau ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lagi ya. Apa yang ingin dikatakan Bang Gis melihat fenomena tersebut? Dengan catatan bahwa dulu Ahok juga digitukan. Tertinggi. Akhirnya plong. Ganjar tertinggi, plong. Bagaimana? Jadi survei itu kan alat ukur ilmiah ya. Yang seharusnya diperlakukan secara jujur, secara objektif. Tetapi karena seringkali lembaga survei itu memainkan hasil survei dengan cara-cara kotor
Atau misalkan saya sebut nama saja, Qadari contohnya. Ya. Itu kan makhluk yang paling buat saya ya, nista. Karena dia itu menggunakan alat-alat ilmiah itu untuk bukan objektif tetapi malah untuk kepentingan kekuasaan misalkan. Jadi sejak pilkada 2017 saya orang yang bisa dikatakan tidak percaya sama sekali dengan survei. Itu karena bukan dengan surveinya tetapi dengan para pengelolanya. Ya. Jadi kalau dikatakan sekarang survei Anies 29, ada yang sudah mengatakan 37, ada yang bahkan sudah mengatakan 46. Saya katakan persetan itu semua. Oke. Jadi kalau mau menangkan Anies, kita mulai saja lagi dari nol, dari bawah, dan jangan lihat survei, kira kerja saja terus di lapangan. Karena apapun ceritanya, yang akan memenangkan Anies adalah bagaimana pola kita mendekati warga. Gitu loh. Jadi bukan survei. Dan survei itu bisa-bisa membuat penipuan publik. Contohnya yang kemarin aja Pilpres itu juga kan penipuan publik. Tiba-tiba dari 42 lompat menjadi 50 sekian dalam waktu yang relatif singkat. Itu kan gak masuk di akal. Jadi kalau ditanya saya soal survei Anies tinggi atau tidak, apakah saya bergembira? Tidak. Apakah survei Anies itu adalah salah satu alat ukur yang benar? Saya tidak percaya. Yang saya percaya adalah warga-warga di Jakarta itu melakukan aksi spontanitas meminta Anies maju. Itu saya percaya karena itu otentik. Tapi kalau lembaga survei, mohon maaf, begini Bung Refli. Ya. Anda merasa dihinakan gak sih? Dihina dengan hasil. Bukan. Secara keilmuan Anda sebagai orang yang bergerak di dalam studi hukum. Ya sangat terhina lah. Seorang Kaisang wawancara dengan tertawa. Ya. Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah kakak. Ya. Mahkamah Agung itu menjadi mahkamah adik. Dengan dia mengucapkan sambil tertawa-tawa. Ini kan menghina. Oh dia sendiri yang ngomong? Dia sendiri diwawancara. Oke. Itu kan menertawakan semua orang yang masih berpegang pada landasan etik. Lalu ada nama Kaisang dalam survei. Ya. Apakah itu realitas sosial atau bukan, bahwa itu adalah mereka memotret apa adanya. Tapi kan berarti media atau lembaga-lembaga itu memberi tempat untuk perilaku-perilaku yang semacam itu. Dan kita menghadapi era baru di mana ketidaknormalan, ketidaketisan, ketidakpatutan menjadi normal. Apakah Anda tidak tersinggung dengan cara-cara yang seperti itu? Melihat demokrasi di Republik ini semakin rusak dirinya. Kalau saya tidak tersinggung, tapi saya nelongso. Kita ini kalau mau mencari pemimpin itu sebelum kita pilih, cari dulu yang terbaik untuk dicalonkan, ya kan? Ya. Kalau saya menganggap terbaik itu, pertama dari sisi usia harus cukup, ya kan? Betul. Kalau pakai usia kenabian 40 tahun, ya kan? Kalau dari sisi track record harus jelas, ya kan? Karyanya seperti apa? Ini ya anak kecil nggak jelas karyanya, nggak jelas track recordnya, kedewasannya belum kita lihat. Tiba-tiba harus menjadi pemimpin kita. Dan tiba-tiba menjadi wacana publik dan media ikut memberitakan ini lebih cocok. Bahkan bapaknya sendiri ditanya mana lebih. Nanti kita lihat apakah di Jakarta atau di Jateng. Gitu. Itu bapaknya sendiri pada saat diwawancara gitu loh. Rasa malu itu sudah menjadi nomor 18 atau nomor sekian puluh sekarang ini. Tapi pemimpin ketua-ketua umum partai politik begitu semua yang saya lihat. Itu yang saya maksudkan gitu loh. Yeah. Melihat fenomena ini, kita jadi merasa bahwa apakah kita yang tidak normal atau memang mereka menormalkan segala sesuatu yang tidak sepatutnya normal gitu. Kok jadi merasa teralienasi dari pikiran-pikiran, buku-buku yang kita baca dari zaman semester pertama sampai sekarang. Jadi seperti itu gitu loh. Ini kan dalam tanda kutip udah gendeng sekali nih. Tapi Bang Ges, kita kembali ke Anies tadi ya. Siap. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan juga. Jadi kalau soal survei, saya mengatakan bahwa bukan secara keilmuannya itu adalah alat ukur. Saya percaya itu. Tapi secara pengelolanya, karena seringkali menghadapi mereka-mereka yang melakukan survei itu menjadikan sebuah kepentingan, maka saya skeptis. Oke, kita lihat dulu Anies maju dengan dua hal ya, partai pendukung dan dengan pasangan ya. Kita bicara dulu partai pendukung. Ya. Apa yang Anda harapkan dengan partai pendukung?
kalau melihat realitas bahwa tidak bisa maju dengan satu partai saja. Tidak ada satu pun partai yang bisa maju dengan a single party. Apa yang Anda harapkan dari partai pendukung itu? Atau tepatnya gini, siapa saja yang Anda harapkan sebagai partai yang mendukung Anies? Ya, saya berharap 3 partai yang kemarin plus ditambah PDIP. Oke. Itu saja. Alasannya? Ya tetap akan berubah aja, tidak berubah aja dengan konstelasi Pilpres.